apakah hama dan penyakit itu dipengaruhi kondisi tanah? Sedikit banyak iya, dan juga dipengaruhi faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti kelembaban, kemudian curah hujan, kondisi tanah, iya bisa juga. Ketika kita berkebun, kemudian ada hama atau ada burung yang makan tanaman kita atau buah yang kita tanam, itu jatuhnya menjadi sebuah sedekah gitu. Nah, kalau itu bernilai sedekah, jadi kita nggak terlalu sakit hati ketika ada hama yang memakan tanaman kita. Tapi di sisi lain kita nggak boleh terus pasrah gitu. Ada hama ya udah diikhlaskan. Ini kan sedekah, tapi nggak boleh gitu. Nanti di sisi lain kita juga harus tetap menjaga biar bagaimana tanaman kita tidak terserang hama ataupun patogen penyebab penyakit gitu. Oke, Nah, kadang-kadang kita terlalu ambisius dengan apa yang ingin kita tanam, tapi kita nggak paham tanaman tuh butuh apa sih sebenarnya gitu. Di sini Mbak Eni menjelaskan nih dasar-dasar berkebun. Boleh dijelaskan sedikit ya Mbak Eni tentang dasar berkebun tuh sebenarnya apa sih membuat orang akhirnya yakin kalau aku siap untuk berkebun? Ya, selamat datang di program Bedah Buku bersama Universitas Bakti Press bersama saya Ari Kurnia. Dan kali ini di Bedah Buku berikutnya saya akan membedah buku yang berjudul Cerdas Mengelola Kebun Hingga Sampai Dapur. Buku ini ditulis oleh Nur Eni dan juga Nurul Asia yang menjelaskan tentang bagaimana proses tahapan hingga bagaimana tanaman atau sesuatu yang dikelola dalam perkebunan hingga sampai dapur bersih dan dikelola untuk tujuan berikutnya. Sudah hadir bersama saya salah satu penulis buku dari Cerdas Mengelola Kebun Hingga Dapur ini ada Mbak Eni. Halo Mbak Eni, apa ya. kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ari. Gimana kabarnya Mbak Ari? Baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Eni, sebelumnya terima kasih banyak atas inspirasi buku tentang mengelola kebun hingga dapur ini. Ini menjadi salah satu referensi buku terbaik yang mungkin ingin saya tulis di tahun ini. Karena buku ini menjadi salah satu evaluasi buat saya juga sebagai orang yang kurang memahami, tapi ingin memiliki tanaman depan rumah begitu. Dan ketika saya membaca buku ini tuh saya harus belajar dulu sebelum mengenal tanaman. Saya harus belajar dulu tentang sebenarnya buku ini menanam itu bagian dari apa? Apakah itu hobi? Apakah itu sebuah keharusan atau pencapaian? Ataukah kira-kira seperti apa? Nah, kira-kira Mbak Eni bisa sedikit nggak kasih pengantar buku ini sebenarnya ditulis untuk apa sih, Mbak Eni? Oh ya, terima kasih Mbak Ari. Jadi sedikit pengantar terkait buku ini. Buku ini tuh ditulis berdasarkan karena kesukaan saya terhadap kegiatan berkebun, kemudian ingin berbagi pengalaman berkebun. Ingin memberikan pengalaman betapa berkebun itu sangat menyenangkan ya, kegiatan sederhana tapi sangat menyenangkan dan banyak sekali manfaatnya. Karena kadang tuh seorang masih kegiatan berkebun itu dianggap kegiatan yang kotor, kurang bermanfaat gitu ya. Tapi semenjak corona, COVID juga banyak orang yang sudah mulai interest tertarik dengan berkebun. Jadi saya berharap buku ini bisa menjadi teman untuk teman-teman yang mulai tertarik dengan kegiatan berkebun. Itu sih Mbak, sedikit pengantar. Oke, kemudian kalau bicara tentang berkebun juga kita bicara tentang sebuah keikhlasan. Ini juga Mbak Eni tulis nih ada di Ya, halaman pertama terkait dengan bagaimana sih proses berkebun. Ada kalimat yang menyatakan bahwa menanam mengajarkan keikhlasan. Karena ini juga sebuah proses ya Mbak Eni ya, artinya apapun ya, yang kita tanam begitu kan harapannya tumbuh begitu. Tapi ternyata ada highlight khusus nih yang Mbak Eni tulis di sini mengenai tujuan akhir dari menanam bukanlah menumbuhkan tanaman tapi menjaga kehidupan. Itu makna sebenarnya seperti apa Mbak Eni? iya. Ini sedikit cerita terkait. Jadi buku ini didesain memang ada beberapa highlight yang menarik dan kemudian bisa menarik hati pembaca untuk membaca lebih dalam gitu. Nah, sebenarnya background saya sendiri ya, karena kita kan Islam, kemudian beberapa menilik ke ayat-ayat, kemudian hadis juga. Nah, jadi kalau kita berkebun itu kan mulai dari pembenihan, kemudian nanti harapannya merawat, kemudian sampai panen, kita bisa panen hasilnya. Tapi dalam proses mulai pembibitan sampai akhirnya bisa panen, itu nggak semuanya berjalan mulus gitu. Jadi mungkin di tengah nanti ada hama muncul, kemudian tanamannya mati, atau lain sebagainya, faktor iklim dan lain sebagainya. Nah,
ketika di Islam kita itu juga diajarkan bahwa makna ikhlas dalam berkebun itu sebenarnya yang menumbuhkan tanaman itu bukan kita. Tapi kadang-kadang kan kita ngerasanya yang menumbuhkan itu kita, yang merawat kita, kita yang menumbuhkan sampai akhirnya bisa panen. Nah, kalau di Islam kita diajarkannya yang menumbuhkan itu adalah Allah gitu. Jadi ketika nanti di tengah jalan kemudian tanamannya mati atau nggak sampai panen itu jadi lebih ikhlas. Di sisi lain juga biar lebih ikhlas itu ini ketika kita berkebun kemudian ada hama atau ada burung yang makan tanaman kita atau buah yang kita tanam itu jatuhnya menjadi sebuah sedekah gitu. Nah, kalau itu bernilai sedekah, jadi kita nggak terlalu apa namanya sakit hati ketika ada hama yang memakan tanaman kita. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain kita nggak boleh terus pasrah gitu. Ada hama ya udah diikhlaskan. Ini kan sedekah, tapi nggak boleh gitu. Nanti di sisi lain kita juga harus tetap menjaga biar bagaimana tanaman kita tidak terserang hama ataupun patogen penyebab penyakit gitu. Oke. Nah, kemudian yang ini tadi Mbak, apa menjaga kehidupan tadi ya. Jadi ketika kita menanam itu targetnya itu bukan panen gitu. Makanya bukan menumbuhkan tapi menjaga kehidupan. Maksudnya itu gini, eh, ketika kita nanam itu nanti kan apa namanya tanaman kita bisa memberikan menghasilkan oksigen, membuat lingkungan lebih bagus. Kemudian eh, ini ketika dia berproduksi, berbuah itu juga membantu kebutuhan kita sebagai manusia kan kita tetap butuh suplai makanan ya produksi. Nah itu makna di situ. Jadi nggak hanya menumbuhkan saja, tapi menjaga keberlangsungan kehidupan sangat luas artinya. Gitu sih. Oke, baik Mbak Eni. Tadi kan Mbak Eni menyebutkan bahwa sebenarnya harapannya itu adalah sebenarnya kan harapan normal manusia yang ingin berkebun itu adalah ingin menanam, berkebun, kemudian panen begitu ya. Tapi kan ada sisi lain yang coba Mbak Eni gambarkan di sini bahwa ini akan menumbuhkan sebuah kehidupan. Artinya ada nilai-nilai ikhlas yang coba dituliskan di sini oleh Mbak Eni. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari bagaimana supaya tanaman yang ditanam, yang dikelola di kebun itu benar-benar sampai dapur, di sini di bukunya Mbak Eni menuliskan ada 4 bab yang menjelaskan tentang dasar-dasar atau tahapan-tahapan hingga proses penyimpanan dan juga panen. Di sini mungkin barangkali bisa dijelaskan Mbak Eni terkait dengan sebenarnya pola dasar berkebun. Di sini tuliskan tentang alasan kenapa sih kita harus berkebun. Kemudian bagaimana harmoni dengan alam. Karena banyak orang yang suka banget berkebun tapi dia tidak suka dengan alam. Seperti kalau lagi musim hujan atau cuacanya cukup memadai, kayaknya berkebun tuh waktu yang oke. Tapi kalau panas kayaknya rasanya males-malesan begitu. Nanti belum lagi musim hujan, banjir, nggak mau lagi ngurusin tanaman. Artinya harmoni dengan alam itu belum terjaga, begitu ya Mbak Eni ya. Dan kemudian selanjutnya ada tentang memahami kebutuhan tanaman. Kadang-kadang kita terlalu ambisius dengan apa yang ingin kita tanam, tapi kita nggak paham tanaman tuh butuh apa sih sebenarnya gitu. Di sini Mbak Eni menjelaskan nih dasar-dasar berkebun. Boleh dijelaskan sedikit nggak Mbak Eni tentang dasar berkebun tuh sebenarnya apa sih membuat orang akhirnya yakin kalau aku siap untuk berkebun? Oh ya. Di bab 1 ini kita membahas tentang dasar-dasar berkebun. Intinya bab pertama ini kita buat seringan mungkin untuk menumbuhkan pembaca itu tertarik untuk mulai berkebun. Jadi seperti yang kita bahas tadi Mbak di awal-awal, kita bahas tentang alasan kenapa harus berkebun, kita bahas tentang keikhlasan, kemudian banyak manfaat dari berkebun, kemudian yang harmoni dengan alam. Ini jadi harapannya itu berkebun nggak kemudian ya, maksudnya atau hari ini senang berkebun terus besok udah nggak karena sekarang panas males nirap, kemudian lain sebagainya gitu. Nah di sini kita mencoba mengkaitkan dengan berkebun itu harmoni dengan alam. Kayak ketika kita berkebun atau menanam ya, kita itu melihat siklus tanaman mulai dari dia tumbuh, melihat alam bekerja. Mulai dari tanaman kita pembenihan, kemudian sampai tumbuh dan panen. Tuh. Kemudian kayak misal nanti musim hujan itu kalau kita ya, nanti kita bisa merasakan aroma ampo kalau di Jawa itu ya, aroma hujan. Nah, itu juga merupakan bagian yang bisa kita nikmati. Kemudian misalnya harmoni dengan alam juga di sini nanti di bab berikutnya kita mencoba untuk
berkebun itu lebih bekerja sama dengan alam. Maksudnya gini, kita seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan kimia. Karena ketika berkebun kan kebanyakan pestisida ataupun dia pupuk kimia pakai. Nah, nanti di sini kita bahas di bab berikutnya eh, beberapa tips untuk membuat pestisida nabati, kemudian ada apa pupuk organik dan lain sebagainya, ekoenzim dan mungkin istilah ekoenzim sudah mulai familiar ya. Kemudian memahami kebutuhan tanaman itu di sini basicnya. Jadi kalau tanaman itu, kalau kita berkebun ya, basicnya kita harus tahu kebutuhan cahaya, kebutuhan air. Nah, misal tadi relate ketika musim hujan sama musim kemarau, tentu kebutuhan air tanaman berbeda ya. Karena kalau musim hujan kan sudah dikasih air oleh Allah gitu ya, dibantu oleh air hujan. Kalau kemarau, jadi kita harus lebih sering untuk menyiram tanaman, kemudian kebutuhan cahaya. Nah, cahaya ini untuk gardener atau yang senang berkebun itu penting mengetahui kualifikasi tanaman atau dia masuknya tanaman yang senang cahaya atau kebutuhan tanaman terhadap cahaya itu tinggi atau yang dia kebutuhan tanamannya itu terhadap cahaya sedikit. Misalnya, kalau untuk yang di kantor-kantor itu kalau kita ini ngomongin berkebun ini luas ya, maksudnya entah untuk skala kecil, hobi yang masih kecil gitu, nanti ada tanaman hias. Kalau tanaman hias kan bisa kita taruh di ruang kantor atau rumah kayak gitu, itu indoor, berarti dia termasuk tanaman yang kebutuhan cahayanya itu sedikit gitu. Nah, kalau tanaman yang outdoor, biasanya yang kebutuhan cahayanya itu banyak, kalau ditaruh di indoor dia nanti nggak bisa bertahan lama. Jadi basic pengetahuan terhadap kebutuhan cahaya itu penting juga. Dulu saya ada pengalaman di indoor di ruang kantor itu kan eh, ditaruh bunga kamboja. Karena bunganya cantik kan, kamboja coba kita taruh di ruangan. Nah, udah mau kuncup tuh tinggal berbunga, tapi nggak jadi berbunga karena dia mati, layu lama-lama. Karena dia kan Kamboja itu termasuk tanaman outdoor ya, jadi nggak bisa ditaruh di indoor. Nah, jadi pemahaman terhadap kebutuhan cahaya itu juga penting. Kemudian nanti ada kebutuhan nutrisi, pupuk nanti di bab berikutnya, dan pengelolaan hama penyakit di bab berikutnya lebih detail gitu, Mbak. Oke, baik. Tadi bicara soal bicara mengenai bagaimana tanaman itu sebenarnya bisa tumbuh, itu kan tadi faktornya tadi Mbak Eni sudah jelaskan ya, bahwa salah satu faktor cuaca juga mempengaruhi begitu. Tapi mungkin di sini juga nutrisi itu jauh lebih penting ya, Mbak Eni ya, karena kalau bicara tentang makanan, kita itu nggak manusia makhluk hidup itu juga perlu makan. Nah, salah satunya adalah tanaman atau tumbuhan. Bicara soal kesuburan tanah, kemudian apa saja unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sampai dengan pupuk untuk tanaman itu sendiri itu adalah sumber nutrisi bagi tanaman. Mbak Eni, poin tentang berkebun itu kalau kita bicara tentang bagian dari tujuan SDGs itu masuk kepada kalau nggak salah nomor 11 dan 15 ya tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan ekosistem daratan. Ini juga terinspirasi salah satunya Mbak Eni untuk bisa menulis buku ini apakah bagian dari tujuan SDGs? Iya, kalau dikait-kait iya, Mbak. Bisa, sangat bisa. Dengan SDGs. Secara nggak langsung kita juga mendorong program SDGs itu. Mengenalkan ke masyarakat atau ke pembaca terkait membantu program SDGs yang tadi Mbak sudah sebutkan. Itu. Karena tentang kebutuhan pangan, kemudian yang ramah lingkungan, itu kan juga termasuk program-program dari SDGs. Itu. Kemudian, eh, terkait nutrisi itu memang sangat penting ya. Nanti kita bahas di bab berikutnya bahwa kayak manusia kan juga apa namanya butuh makan untuk bisa akhirnya tumbuh sehat. Itu ada kebutuhan makan. Nah, tanaman juga gitu, dia butuh nutrisi untuk akhirnya dia bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah, ketika nutrisinya nanti kurang ya nanti dia rentan terhadap gangguan hama ataupun serangan patogen penyakit gitu. Oke, kemudian salah satu juga bagian komposisi tanah. Ini saya baca di salah satu bab yang Mbak Eni tulis adalah tentang komposisi tanah yang ideal.
Kadang-kadang kita sebagai orang awam yang suka banget berkebun, Mbak Eni, tidak paham bahwa tanah itu juga punya kriteria untuk jenis tanaman tertentu begitu ya, Mbak Eni ya. Saya pernah nyoba tanam beberapa tanaman di depan rumah saya, Mbak Eni. Di rumah saudara saya tumbuh besar, di rumah saya sama sekali nggak tumbuh bertahun-tahun begitu. Ternyata ada komposisi tanah yang tidak ideal. Di sini di bukunya Mbak Eni sudah tuliskan ada bahan organik seperti air, udara, bahan mineral, dan bahan organik lainnya yang juga punya masing-masing punya persentase gitu Mbak Eni. Sebenarnya apakah komposisi tanah yang ideal itu mencerminkan salah satu kesuburan tanahnya juga atau menjadi salah satu kriteria juga di mana lokasi itu berada atau seperti apa Mbak Eni? Ya, terkait kesuburan tanah ya. Jadi kan misalnya karena tanah itu beda-beda, ada tanah yang merah, kemudian ada yang dia dominan apa namanya tanah liat, ada yang pasir. Nah, itu kan strukturnya beda-beda. Jadi nanti apa namanya untuk tanamannya juga berbeda-beda. Kayak misalnya, tapi mayoritas di Indonesia sih insya Allah tanahnya subur ya. Tapi ada beberapa tempat yang di luar Jawa itu apa namanya dia tidak cocok untuk tanaman singkong. Kalau dia dipaksakan untuk singkong ya hasilnya nggak maksimal gitu. Karena nanti apa namanya kandungan mineralnya. Jadi kan tanah-tanah itu ada kandungan mineral, bahan organik, air, dan udara. Mungkin yang membedakan adalah kandungan mineral antara tanah yang di sini tanah merah, kemudian tanah yang lain sebagainya gitu. Jadi biasanya kalau kita menanam, itu mayoritas sih orang melihat biasanya ini bisa ditanami apa gitu. Jadi kalaupun dia mau mencoba menanam sesuatu yang baru, itu apa namanya percobaan dulu gitu. Harus butuh riset, maksudnya ini cocok enggak kayak gitu Mbak. Atau bisa gini, dulu tuh ada pas kuliah kita bisa pakai rekayasa tanah. Jadi di lahan pasir itu kan porositasnya tinggi. Nah, itu bisa ditambah pupuk organik, kemudian ditambah tanah liat sehingga tanahnya bisa menyesuaikan untuk ditanam sayur-sayuran. Jadi kita masih bisa melakukan rekayasa kalaupun tanahnya tidak cocok gitu. Tanah gambut juga bisa diolah, tapi nanti lebih panjang prosesnya gitu. Oke, itu juga berpengaruh terhadap jenis hama yang muncul juga sih, mungkin nggak sih Mbak Eni? Karena kan mungkin tadi Mbak Eni bilang jenis tanah tuh berbeda-beda. Tadi Mbak Eni sudah sebutkan beberapa istilahnya yang mungkin saya juga nggak terlalu paham ya apa itu Mbak Eni. Kemudian di sini juga di bab 3 Mbak Eni menyebutkan ada hama dan jenis penyakit tanaman. Itu apakah juga berpengaruh terhadap jenis tanahnya Mbak Eni atau seperti apa? Karena ternyata jenis hama dan penyakit tanaman itu juga ada metode sendiri untuk mengelolanya, gitu ya Mbak Eni ya. Kira-kira seperti apa itu penjabarannya Mbak Eni? Ya, untuk ini apa namanya? Sebenarnya kalau hama dan penyakit ya, Mbak. Sepemahaman saya yang saya tuliskan di sini, saya menyebutkan beberapa hama dan penyakit yang kemungkinan sering muncul di tanaman kita gitu. Nah, apakah hama dan penyakit itu dipengaruhi kondisi tanah? Sedikit banyak iya, dan juga dipengaruhi faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti apa namanya kelembaban, kemudian curah hujan, kondisi tanah, iya bisa juga. Dan juga apa namanya, makanya kenapa ketika kita pengolahan itu biasanya tanah ada yang dilakukan solarisasi. Maksudnya apa namanya ditutup dulu biar panas, kemudian patogen atau hama penyakitnya itu mati yang di tanah gitu. Dan kalau yang berpengaruh ke hama penyakit itu faktor lingkungan, termasuk pemanasan global, kemudian itu juga akan berpengaruh ke apa namanya hama yang mulai menyerang ke tanaman seperti itu. Kalau curah hujannya tinggi, itu juga apa namanya jamur itu lebih banyak datang dibanding ketika musim kemarau. Itu sih. Ya, itu bagian dari jenis penyakit tanaman ya, Mbak Eni ya. Karena di bab 3 Mbak Eni menyebutkan ada beberapa penyakit tanaman. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui apa sih kira-kira jenis penyakit tanaman itu ada berapa, ada apa aja, ada berapa, dan kemudian seperti apa penanganannya, di buku ini dijelaskan dengan lengkap tentang jenis penyakit tanaman. Jadi tidak hanya manusia, bahkan tanaman pun bisa punya penyakit. Sehingga ada tuh cara pengelolaan hama penyakit tanaman. Di sini Mbak Eni juga menjelaskan ada beberapa metode, kemudian ada aplikasi diagnosisnya untuk bisa mendiagnosa ya kira-kira jenis tanaman dengan ciri-ciri sakit yang seperti ini atau dengan ciri-ciri tumbuhan yang seperti ini itu kira-kira sakit apa. Kemudian
metode pengelolaan hama seperti apa. Mbak Eni, gimana caranya di buku ini Mbak Eni menjelaskan tentang di sini ada aplikasi diagnosis. Artinya kalau aplikasi diagnosis itu berhubungan sama teknologi ya, Mbak Eni ya. Seberapa Yes. besar sebenarnya aplikasi atau teknologi ini mampu mendiagnosa sebuah penyakit dari tanaman tertentu, Mbak Eni? Oh iya. Apalagi sekarang kan era digitalisasi ya, maksudnya AI ini sangat berkembang gitu. Hmm. Nah, di sini ada saya sebutkan sebenarnya aplikasi untuk mendiagnosis penyakit tanaman itu ada banyak. Nah, ini salah satunya aplikasi Plantix ya. Saya biasanya pakai kemudian juga untuk eh, mendeteksi kira-kira tanaman kita itu penyakit terserang apa atau kira-kira kena penyakit apa gitu. Akurasinya sih saya rasa sekitar 90%, Mbak. Jadi eh, kita tinggal foto gejalanya. Jadi misal tanaman kita ada apa namanya terserang penyakit kuning gitu, kena virus kuning. Dia ada daunnya keriting, kemudian mozaik warna kuning. Nah, kita tinggal foto, kemudian upload. Asal fotonya jelas ya, nggak ngupload itu nanti sama sistem, sama aplikasinya dia akan mencocokkan dengan bank data gejala, kemudian dicocokkan, oh ini disebutkan, oh ini penyakitnya misalnya penyakit keriting kuning, kemudian dari aplikasi itu nanti akan memberikan rekomendasi pengendalian dan juga disebutkan gejala-gejalanya. Ternyata gejalanya sama, kemudian fotonya juga dicocokkan dengan bank data, ada rekomendasinya. Jadi untuk misalnya kita mulai berkebun itu enggak apa namanya untuk mendeteksi awal kita bisa pakai aplikasi deteksi penyakit gitu. Nggak harus kita harus punya apa namanya pengetahuan yang lengkap dulu terhadap hama dan penyakit tanaman. Karena teknologi makin canggih, kita bisa pakai deteksi menggunakan aplikasi gitu sih. Wow, itu luar biasa. Itu artinya Hmm. siapapun yang menanam itu tidak punya alasan untuk tidak paham kenapa tumbuhan ini sakit Iya, begitu ya. Dan tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari tahu karena mungkin setiap orang, saya rasa nggak ada orang di dunia ini yang mungkin nggak punya gadget gitu ya Mbak Eni ya. Jadi semuanya bisa diakses iya, menggunakan gadget. Apalagi tadi ada teknologi AI itu. Mbak Eni, kan tidak semua orang yang suka berkebun itu punya target untuk sampai dapur. Ada yang memang sejumlah tanaman yang memang ditanam hanya untuk estetika, hanya untuk hobi semata yang memang tujuannya ditaruh di beberapa tempat yang mungkin setiap hari dia lihat dia bisa bahagia dan happy begitu. Bahagia untuk memulai hidup baru, memulai aktivitas baru begitu. Tapi di sini Mbak Eni meng-highlight hingga sampai dapur. Artinya kan ada beberapa jenis tanaman yang memang dikhususkan untuk dikelola, ditanam sampai dengan nanti masa panen begitu. Di sini Mbak Eni jelaskan ada 3 bab dari panen hingga penyimpanan. Ada mengenai tentang waktu dan teknik panennya, ada penanganan pasca panennya, hingga bagaimana menyimpan dan mengawetkannya. Ini karakteristik tanamannya seperti apa Mbak Eni yang sampai dengan tahapan sampai di dapur? hmm. Nah, ini di bab terakhir kita bahas tentang panen dan pasca panennya. Gini, Mbak. Eh, jadi kalau kita berkebun itu kan tanaman dibedakan, ada yang memang dia kita nikmati, kita menanam, kita menikmati keindahannya aja ya. Nah, misal tanaman hias. Jadi memang tujuannya ya kita menikmati keindahannya aja, daunnya yang cantik, bunganya yang cantik, atau kita dapat aroma ya, aroma bunganya yang harum. Nah, itu panennya itu ya dalam bentuk menikmati keindahan tanaman. Tapi ada beberapa tanaman yang memang apa namanya kita tanam untuk kita ambil hasil panennya. Jadi kalau yang tanaman hias mungkin bisa untuk orang-orang apa ya anak muda atau perkantoran gitu. Tapi kalau yang tanaman hias biasanya kita sorry untuk tanaman pangan kita targetkannya itu biasanya untuk ibu-ibu. Dulu kita ada pelatihan tentang ketahanan pangan keluarga. Jadi ini targetnya itu untuk ibu-ibu yang dia bisa menanam skala kecil ya di pekarangan rumah tanaman yang nanti bisa mensupport kebutuhan pangan keluarga. Misalnya kita sebutkan dulu tanaman sayur. Di sini ada beberapa tanaman sayur daun kayak misalnya sawi, kangkung, kemudian selada yang dia masa panennya itu cukup cepat, sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, dari pembibitan sampai panen. Kemudian ada tanaman basic lagi, cabai sama tomat. Nah, kayak misalnya kemarin Presiden menyebutkan ketika tanaman cabai naik ya, misalnya harga jual cabai naik, nah yang direkomendasikan kurangi kurangi
makan makanan pedas. Tapi kalau kita misalnya di rumah ada tanaman cabai, kemudian dan cabai itu bagusnya dia nanamnya sekali tapi panennya bisa berkali-kali, 10 sampai 15 kali petik. Kalau kita merawatnya dengan bagus gitu ya, Mbak. Nah, kalau kayak gini nanti kita ada stok cabai sama tomat itu basic. Jadi kalau kita ke ibu-ibu targetnya ya, itu yang direkomendasikan tadi sayur, kemudian ada cabai, tomat, dan beberapa ada buah. Sebenarnya bisa juga buah yang ketika berkebun tuh kita mengajarkan yang perawatannya mudah dulu. Untuk buah bisa apa namanya pepaya atau eh, kelengkeng yang mudah perawatannya. Lemon juga bisa gitu. Jadi nanti eh, tanaman yang kita tanam itu untuk mensupport kebutuhan dapur keluarga. Meskipun nggak bisa semuanya ya, tetap kita butuh bahan lain untuk pergi ke pasar ya. Kayak misalnya apa namanya kemiri atau lada dan lain sebagainya kan rada susah misal kita mau berkebun. Nah, tapi sebagian besar kita usahakan yang kira-kira kita sering kita butuhkan di keluarga ditanam di karangan. Ini untuk target yang ibu-ibu gitu. Oke, Iya. itu tadi jenis tanaman yang kira-kira apakah itu jenis tanaman hias atau tanaman yang memang untuk dikonsumsi. Kalau kita bicara tentang teknik penyimpanan ya Mbak Eni, saya juga baru sekali belajar bahwa ternyata menyimpan itu tidak sembarang menyimpan. Bahwa bagian tubuh kulkas itu kan kenapa ada yang di pintu, ada yang di tengah, di bawah freezer segala macam, ternyata tuh punya makna begitu ya Mbak Eni ya. Di buku ini Mbak Eni menjelaskan tentang penyimpanan dalam kulkas. Ini ada teknik khusus mengenai penyimpanan. Mbak Eni bisa dijelaskan Mbak bagaimana atau jenis apa saja yang tanaman yang memang untuk dikonsumsi begitu yang disimpan di freezer, kemudian ada di ruang-ruang khusus tertentu, atau mungkin ada yang cukup disimpan di bagian pintu kulkas. Bagaimana Mbak Eni? Oh, iya. Nah, jadi untuk yang ini karena hampir semua orang, kayaknya hampir semua rumah tangga itu ada kulkas ya. Ya, hampir Ya, semuanya. Kayaknya nggak ada yang nggak ada. Nah, jadi betul. kalau kita misal berkebun itu ada opsinya juga. Misalnya kalau berkebun kan kita bisa metik sekali petik langsung dimasak atau ketika panennya melimpah, jadi kita bisa simpan di kulkas. Jadi kalau sayuran ya, sayuran, daun, kemudian ataupun buah, biasanya kita tetap taruhnya di bagian bawah apa namanya kulkas yang paling bawah gitu. Jadi kalau yang bawah itu untuk buah segar, sayur segar. Jadi jangan naruh buah atau sayur di bagian freezer karena nanti jadi rusak. Dulu ada pengalaman kita motong-motong apa namanya sawi putih ditaruh di freezer itu kelihatannya segar tapi pas diturunkan jadi kualitasnya turun gitu. Jadi kalau buah sayur ditaruh di bagian bawah itu sih. Atau bisa juga intinya tidak ditaruh di bagian freezer. Kalau zaman sekarang itu kalau misal kita belanja atau panen raya banyak itu kan sekarang ibu-ibu muda itu biasanya atau anak kos ditaruh di Tupperware gitu untuk di Kontainer-kontainer kecil begitu ya ya Mbak Eni ya. kontainer-kontainer kecil. Misal Senin kita mau masak sayur sop, jadi nanti ada wortel, ada kol, seledri dan lain sebagainya. Nanti besok Selasa kita pakcoy, Rabu apa-apa. Nah itu bisa juga sekarang preparing ditaruh di kulkas dan dirapikan gitu, udah bersih, baru ditaruh di Tupperware, ditaruh di atau ditaruh box gitu lah ya, ini box sayur yang kecil-kecil itu. Ya. Biar lebih tahan lama dan kerja beratnya itu sekali doang kita preparing, kemudian nanti bisa untuk stok 1 minggu, misalnya kayak gitu. Ya, Mbak Eni luar biasa sekali tadi berkaitan dengan proses penyimpanan di kulkas yang tadi mungkin sebagian besar orang juga masih suka keliru. Di pintu ternyata itu ada wadah khusus yang harus menyimpan beberapa jenis tanaman, jenis makanan begitu ya. Kemudian juga ada tadi sudah disebutkan mengenai jenis-jenis penyakit pada tanaman itu juga ada. Bagaimana diagnosanya, seperti apa caranya tadi Mbak Eni sudah sebutkan secara detail. Mbak Eni, terakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan dari buku tentang cerdas mengelola kebun hingga sampai dapur ini? Ya, harapannya untuk teman-teman yang sudah ada keinginan untuk berkebun bisa segera mulai berkebun ya, karena sangat banyak manfaat berkebun, nanti bisa refresh, kemudian kita bisa mendapatkan hormon dopamin yang memberikan kesenangan untuk kita. Kemudian
segera mulai berkebun karena meskipun lahan sempit tetap bisa kita mulai berkebun dengan hidroponik ataupun vertical gardening ataupun dalam ruangan. Itu juga bisa. Kemudian ketika belum ada pengalaman itu juga tidak bisa menjadi alasan karena praktek langsung adalah guru terbaik. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Eni. Kalau begitu sebenarnya buku ini, buku cerdas mengelola kebun hingga sampai dapur ini sebenarnya ditargetkan untuk dibaca siapa, dipelajari oleh siapa, dan siapa sesungguhnya orang yang ingin sekali Mbak Eni dan Ibu Nurul ini tulis. Oh ya, jadi buku ini kita targetkan target pembacanya atau audiensnya itu range-nya luas Mbak, mulai dari remaja, misal dari SMP pun juga bisa, karena kita kan bukunya ini ringan, maksudnya ringan dalam hal beratnya dan juga sebenarnya pembahasannya juga ringan. Kemudian SMA, anak kuliah, kemudian bahkan orang-orang kantoran dengan segala background, ketika dia jenuh berkebun itu bisa menghilangkan stres, itu kan menghasilkan dopamin, kemudian target ibu-ibu juga, ibu-ibu rumah tangga seperti tadi kita udah sebutkan ya, ini juga bisa menjadi hobi tapi juga bisa membantu kebutuhan dapur ibu-ibu gitu. Untuk orang tua juga bisa sebenarnya untuk menghilangkan stres, mengisi kegiatan sehari-hari yang nggak terlalu berat. Kita mulai dari berkebun di pekarangan rumah kayak gitu. Jadi untuk segala usia dan segala background, range-nya luas. Termasuk orang-orang yang memang sama sekali tidak tahu atau tidak paham tentang teknik berkebun, buku ini bisa menjadi referensi ya Mbak Eni ya. Ya, buku cerdas mengelola kebun hingga sampai dapur ini dapat diakses pada website yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang membutuhkan jasa penerbitan, Anda bisa langsung menghubungi Universitas Bakti Press yang juga ada di link di bawah ini. Demikian bedah buku mengenai cerdas mengelola kebun hingga sampai dapur. Sampai berjumpa lagi pada bedah buku berikutnya. Sari Kurnia dan sampai jumpa.